Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi.
serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seterusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan diperkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Cornell. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan.
Rifa Sihaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, Jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu, dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Sihaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Sihaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25 menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Sihaan dibebaskan dari tahanan rumah dan diperkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Sihaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax.
Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patra Niaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patra Niaga periode 2003-2025 Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat.
Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan diperkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha.
Direktur PT Pertamina Patra Niaga periode 2003-2025, Rifa Sihaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Sihaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patra Niaga 2023-2025 Rifa Sihaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Sihaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Sihaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update.
Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah.
Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah.
Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu, dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu, terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut harusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan K nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne.
Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Sihaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Sihaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Sihaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Sihaan dibebaskan dari tahanan rumah dan diperkaranya tidak diperiksa lebih lanjut.
Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025 Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan
Dan putusan MK nomor 25 menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025.
Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patra Niaga periode 2003-2025, Rifa Sihaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Sihaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patra Niaga 2023-2025 Rifa Sihaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Sihaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Sihaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan diperkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah.
Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan diperkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah.
Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu, dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu, terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut harusnya penyelesaian kasus yang menimpainya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne.
Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Sihaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Sihaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025, Rifa Sihaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis sistematis dan putusan MK nomor 25. Menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Sihaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut.
Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian tersebut merupakan total dari kerugian keuangan negara seluruhnya 25 triliun rupiah. Selain itu terdapat juga kerugian perekonomian negara sebesar 171 triliun rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi. Serta illegal gain 2,6 miliar rupiah berupa keuntungan ilegal dari selisih harga impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Total kerugian negara seluruhnya mencapai 285 triliun rupiah. Para terdakwa didakwa melanggar pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025, Rifa Siahaan, meminta dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dibatalkan. Hal itu disampaikan kuasa hukum Rifa, Kresna Hutahuruk, dalam sidang beragendakan penyampaian eksepsi atau pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Kresna mempertimbangkan permintaan pembatalan dakwaan tersebut dengan menyinggung kasus mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading. Kresna menyebut seharusnya penyelesaian kasus yang menimpa kliennya diselesaikan melalui hukum administrasi yang mengedepankan asas praduga tak bersalah. Lebih lengkap terkait hal ini kita akan mendengarkan laporan dari reporter Tribun News Rahmat Nugraha. Direktur PT Pertamina Patraniaga periode 2003-2025 Rifa Siahaan meminta agar dakwaan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero tahun 2018-2023 dibatalkan. Permintaan itu disampaikannya melalui eksepsi yang dibacakan melalui kuasa hukumnya Kresna di PN Tipikor Jakarta hari ini. Dalam eksepsinya, Rifa menilai penegakan hukum seharusnya mendahulukan mekanisme hukum administrasi sesuai asas spesialis, sistematis dan
Dan putusan MK nomor 25 menurutnya mekanisme administrasi bukan formalitas melainkan syarat hukum substantif sebelum pendekatan pidana dilakukan. Kresna juga menyinggung kasus mantan Kajari Jakarta Barat yang terbukti menerima uang dari perkara robot trading namun diselesaikan secara administratif karena dianggap tidak memiliki niat jahat. Ia menilai hal serupa berlaku juga untuk lainnya yang tidak memiliki unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu, tim hukum meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum dan tidak dapat diterima, serta memohon agar Rifa Siahaan dibebaskan dari tahanan rumah dan di perkaranya tidak diperiksa lebih lanjut. Ya, diberitakan sebelumnya, Tribuners, Direktur PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Rifa Siahaan didakwa memperkaya dua perusahaan minyak asing asal Singapura mencapai 5,7 juta dolar Amerika Serikat. Hal itu terkait pengadaan atau impor BBM gasolin RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax. Selain Rifa Siahaan, terdakwa dalam kasus ini yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga 2023-2025 Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga 2021-2023 Edward Corne. Jaksa penuntut umum menyebut perbuatan para terdakwa dalam kasus ini melawan hukum dengan cara menyalahgunakan wewenang menjadikan BP Singapore Pte Ltd dan Sinoshem International Oil memenangkan tender BBM RON 90 dan RON 92. Para terdakwa didakwa membocorkan informasi pengadaan serta memberikan tambahan waktu penawaran kepada dua perusahaan asing tersebut meskipun sudah melewati batas waktu penyampaian penawaran. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi periode 2021-2023, para terdakwa didakwa penuntut umum melanggar aturan. Rifa Siahaan disebut menyetujui usulan harga jual BBM solar biosolar kepada konsumen industri yang tidak mempertimbangkan bottom price atau nilai jual terendah dan tingkat profitabilitas. Tak hanya itu, jaksa juga menyebut Rifa menandatangani kontrak perjanjian jual beli solar biosolar kepada pembeli swasta dengan harga jual di bawah harga jual terendah. Atas perbuatannya tersebut, para terdakwa merugikan keuangan negara 5,7 juta dolar Amerika Serikat pada pengadaan produk BBM. Sementara itu dalam penjualan solar non-subsidi, kerugian negara mencapai... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.